Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudah Alvina Sakifah, kelas 1C, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. NIM 2031-21078. Dalam pertemuan akhlak dan tasawuf, izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang thariqah. Yang pertama, pengertian thariqah. Thariqah atau at-thariqah secara bahasa berarti jalan, cara, metode, sistem, mazhab, aliran, atau keadaan. Adapun thariqah secara istilah adalah cara atau metode yang ditempuh seseorang dalam menjalankan syariat Islam sebagai upaya pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang yang berthariqah adalah orang yang melaksanakan hukum syariat. Lebih jelasnya, syariat adalah hukum dan thariqah adalah prakteknya. Thariqah terbagi menjadi dua. Yang pertama, thariqah am atau thariqah umum, melaksanakan perintah, menjauhi semua larangan agama Islam, dan melaksanakan anjuran-anjuran sunnah lainnya. Yang kedua, thariqah khas atau khusus, melaksanakan hukum syariat melalui bimbingan syekh mursyid dengan menjelaskan secara intensif tentang hukum-hukum Islam dengan cara yang benar. Yang selanjutnya, sejarah perkembangan thariqah. Pada awalnya, thariqah merupakan bentuk praktik ibadah yang diajarkan secara khusus kepada orang tertentu. Pada abad pertama Hijriyah, mulai ada perbincangan teologi, dilanjutkan mulai ada formulasi syariah. Pada abad kedua, golongan sufi yang mengamalkan amalan-amalan dengan tujuan mensucikan jiwa untuk takarrub kepada Allah. Para sufi membedakan pengertian-pengertian syariat, thariqah, hakikat, dan makrifat. Menurut mereka, syariat untuk memperbaiki amalan-amalan lahir, thariqah untuk memperbaiki amalan-amalan batin, hakikat untuk mengamalkan segala rahasia yang gaib. Sedangkan makrifat adalah tujuan akhir, yaitu mengenal hakikat Allah, baik zat, sifat, maupun perbuatannya. Pada abad ke-5 Hijriyah atau 13 Masehi, barulah muncul tarekat sebagai kelanjutan kegiatan kaum sufi sebelumnya. Hal ini ditandai dengan setiap silsilah, tarekat selalu dihubungkan dengan nama pendiri atau tokoh sufi pada abad itu. Setiap tarekat memiliki syekh, kaifiyah, dan zikirnya masing-masing. Pada perkembangannya, kata tarekat mengalami pergeseran makna. Jika pada awalnya tarekat berarti jalan yang ditempuh untuk seorang sufi dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka pada tahap selanjutnya, istilah tarekat digunakan pada suatu metode psikologi yang dilakukan oleh guru tasawuf atau mursyid kepada muridnya untuk mengenal Tuhan secara mendalam. Dari sinilah terbentuk suatu tarekat. Dalam pengertian, jalan menuju Tuhan di bawah bimbingan seorang guru. Setelah suatu tarekat memiliki anggota yang cukup banyak, maka tarekat tersebut dilembagakan dan menjadi sebuah organisasi tarekat. Dilihat dari ajaran ortodoks Islam, ada tarekat yang dipandang sah atau mu'tabarah, dan ada pula yang dianggap tidak sah atau ghairu mu'tabarah. Jika tidak memiliki silsilah yang mutawatir, maka ajaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara syariat. Untuk slide yang selanjutnya adalah macam-macam thariqah. 1. Thariqah Syattariyah. Thariqah Syattariyah pertama kali digagas oleh Abdullah Syattar. Thariqah Syattariyah berkembang luas ke Tanah Suci, Mekah dan Madinah, dibawa oleh Syekh Ahmad Al-Qushashi dan Syekh Ibrahim Al-Quraini.
Dan dua ulama ini diteruskan oleh Syekh Abd al-Rauf al-Sinkili ke Nusantara. Kemudian dikembangkan oleh muridnya Syekh Burhana al-Din ke Minangkabau. Adapun ajaran tarekat Syatariyah tentang ketuhanan dan hubungannya dengan alam. Paham ketuhanan dalam hubungannya dengan alam ini seolah-olah hampir sama dengan paham wahdatul wujud, dengan pengertian bahwa Tuhan dan alam adalah satu kesatuan atau Tuhan itu imanen dengan alam. Untuk ajaran selanjutnya adalah insan kamil atau manusia ideal. Insan kamil lebih mengacu pada hakikat manusia dan hubungannya dengan penciptanya. Manusia adalah menampakkan cinta Tuhan yang azali kepada esensinya. Yang sebenarnya, manusia adalah esensi dari esensinya yang tak mungkin disifatkan. Pembahasan insan kamil meliputi 3 pokok. Yang pertama, masalah hati. Yang kedua, kejadian manusia yang dikenal dengan a'yan khorijiyah dan a'yan thabitah. 3, akhlak tahalli, dan tajalli. Untuk tarekat yang selanjutnya adalah tarekat Naqsabandiyah. Pendiri tarekat Naqsabandiyah adalah Muhammad bin Bahauddin al-Huwaisi al-Bukhari, ulama sufi yang lahir di desa Hinduan. Pendiri tarekat Naqsabandiyah juga terkenal dengan nama Naqsyabandi, yang berarti lukisan, karena ia ahli dalam memberikan gambaran kehidupan yang gaib. Terdapat 6 dasar yang dipakai pada tarekat ini untuk mencapai tujuan, yaitu tobat. Yang kedua, uzlah atau mengasingkan diri dari masyarakat ramai yang dianggapnya telah mengingkari ajaran-ajaran Allah dan beragam kemaksiatan. Yang ketiga, zuhud atau memanfaatkan dunia untuk keperluan hidup dengan seperlunya saja. Yang keempat, takwa. Yang kelima, qanaah. Yang keenam adalah taslim atau kepatuhan batiniyah akan keyakinan qalbu kepada Allah. Tarekat Naqsabandiyah pada umumnya mengacu kepada 4 aspek pokok, yaitu syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Ajaran tarekat Naqsabandiyah prinsipnya adalah cara-cara atau jalan yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Ajaran yang nampak ke permukaan dan memiliki tata aturan adalah suluk dan khalwat. Untuk tarekat yang ketiga adalah tarekat Qadariyah. Pendiri tarekat Qadariyah adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama yang zahid, pengikut mazhab Hambali. Ia mempunyai sebuah sekolah untuk melakukan suluk dan latihan-latihan kesufian di Baghdad. Pengembangan dan penyebaran tarekat ini dilakukan oleh anak-anaknya, antara lain Ibrahim dan Abdul Salim. Tarekat Qadariyah berpengaruh luas di dunia timur. Pengaruh pendirinya ini sangat banyak meresap di hati masyarakat yang dituturkan lewat bacaan manaqib. Tujuan dari bacaan ini untuk mendapatkan berkah. Dasar-dasar ajaran pokok tarekat Qadariyah adalah tinggi cita-cita, menjaga kehormatan, baik pelayanan, kuat pendirian, dan membesarkan nikmat Tuhan. Untuk tarekat yang keempat adalah tarekat Saziliyah. Pendiri tarekat Saziliyah adalah Abdul Hasan Ali Asyazili. Beliau terkenal sangat soleh dan alim. Tutur katanya enak didengar dan mengandung kedalaman makna. Bahkan bentuk tubuh dan wajahnya, menurut orang-orang yang mengenalnya, konon mencerminkan keimanan dan keikhlasan. Sifat-sifat solehnya telah tampak sejak ia masih kecil. Pokok-pokok ajaran tarekat ini adalah bertakwa kepada Allah di tempat sunyi dan ramai, mengikuti sunnah dalam segala perbuatan dan perkataan, berpaling hati dari makhluk waktu, berhadapan dan membelakang, ridho dengan pemberian Allah yang sedikit maupun banyak, kembali kepada Allah baik senang maupun sedih. Tarekat Syaziliyah merupakan tarekat yang mempermudah pengalamannya, atau dengan kata lain, tidak membebani syarat-syarat yang berat kepada syekh tarekat. Kepada mereka diharuskan 1. Meninggalkan segala perbuatan maksiat. 2. Memelihara segala ibadah wajib
seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan. 3. Menunaikan ibadah-ibadah sunnah semampunya. 4. Zikir kepada Allah sebanyak mungkin. 5. Membaca sholawat minimal 100 kali sehari semalam dan zikir-zikir yang lain. Thariqah yang kelima adalah Thariqah Rifaiyah. Pendiri Thariqah Rifaiyah adalah Abul Abbas Ahmad bin Ali Ar-Rifai. Ia lahir di Qaryah Hasan, dekat Basrah pada tahun 500 Hijriah atau 1106 Masehi. Ciri khas dari tarekat ini adalah pelaksanaan zikirnya yang dilakukan bersama-sama diiringi oleh suara gendang yang bertalu-talu. Zikir tersebut dilakukan sampai mencapai suatu keadaan di mana mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan, antara lain berguling-guling dalam api, namun tidak terbakar sedikit pun, dan tidak mempan oleh senjata tajam. Untuk tarekat yang selanjutnya adalah tarekat Maulawiyah. Pendiri tarekat Maulawiyah adalah Muhammad Jalaluddin Ar-Rumi. Ajaran dalam tarekat ini memiliki konsekuen pada kehidupan spiritual, yaitu tentang cinta ilahi. Cinta adalah kekuatan ilahiyah yang memunculkan eksistensi alam semesta, memunculkan semua aktivitas makhluk, dan memenuhi hati manusia dalam mewujudkan kesatuan dengan Allah. Oleh karena itu, cinta adalah Tuhan itu sendiri. Inti ajaran dalam tarekat Maulawiyah yaitu kesatuan dengan Allah. Sehingga sudah seterusnya manusia menghadapi hidup dengan hati besar dan sadar akan tempat asal mula. Rumi memandang hubungan manusia dengan Tuhan sebagai suatu prinsip yang menyeluruh tentang dasar keberadaan, bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan tentu saja akan kembali kepadanya. Untuk tarekat yang terakhir adalah tarekat Suhrawardiyah. Suhrawardiyah adalah sebuah tarekat yang dinisbatkan kepada Abu Najib As-Suhrawardi dan anak saudaranya Sibahuddin Abu Hafs Umar ibnu Ad-Suhrawardi. Kedua sufi ini dianggap pendiri tarekat Suhrawardiyah yang berkembang pesat di Persia. Keduanya banyak mengajar tasawuf secara teoritas kepada murid-muridnya dan pengamalan tarekat secara praktis, khususnya mereka yang ingin memasuki jalan tarekat. Tarekat Suhrawardiyah memiliki ajaran tentang al-mahwu, yang berarti menghapus wujud seorang hamba. Al-mahwu mendekati makna al-ghaibah dan as-sukr. Jika seseorang dikuasai al-mahwu, ia tidak akan mempunyai ilmu, akal, pemahaman, dan perasaan. Lawan dari al-mahwu adalah al-itsbat, yang berarti memantapkan serta mengonfirmasikan wujud seorang hamba. Dalam al-mahwu memiliki 3 peringkat. Yang pertama, peringkat terendah, yaitu mahwu sifat-sifat tercela dan berbagai perbuatan maksiat. Yang kedua, peringkat menengah, yaitu mahwu sifat-sifat terpuji dan tercela. Yang ketiga, peringkat tertinggi, yaitu mahwuzat. Tarekat Suhrawardiyah juga mengajarkan tentang zikir, muraqabah, tauhid, dan daur atau tarian berputar. Wirid-wiridnya adalah berbagai wirid yang diulang-ulang, seperti La ilaha illallah, Ya Allah, Ya Hu, Ya Haqq, Ya Haqqu, Ya Qayyun, Ya Qahhar. Nama-nama ilahi itu mengacu pada 7 lapis langit atau sab'ah samawat dan cahaya-cahaya ilahi, anwar ilahi. Maka dapat dirangkum ajaran tarekat Suhrawardiyah adalah 1. Ma'rifah, yaitu mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah dalam bentuk terinci dengan memahami wujud bahwa Allah sajalah wujud hakiki dan pelaku mutlak, seperti memahami wujud Allah melalui kejadian dan musibah. Karena itu, ma'rifah adalah menaruh kebenaran kepada perbuatan Allah yang diawali dengan amalan-amalan. Ma'rifah terdiri dari berbagai tingkatan. Yang pertama, setiap akibat yang timbul berasal dari pelaku mutlak atau Allah. Yang kedua, setiap akibat yang berasal dari pelaku mutlak adalah hasil dari sifat tertentu yang dimiliki oleh Allah. Yang ketiga, dalam keanggunan setiap sifat Allah diketahui maksud dan tujuan Allah. Yang keempat, sifat ilmu Allah diketahui dalam ma'rifahnya sendiri. Yang kedua adalah faqr, yaitu tidak memiliki harta.
Seorang penempuh jalan hakikat tidak akan sampai ke tujuan kecuali jika dia sudah sampai pada tahap kezuhudan. Faqr bermakna tidak mengumpulkan harta meski sangat menginginkannya. Kebiasaannya memiliki harta meski bersikap zuhud, kebenarannya adalah kemustahilan memiliki harta. Dalam hal ini ada beberapa golongan faqr, yaitu 1. Mereka yang memandang dunia dan harta bukan sebagai kekayaan. Jika mereka memiliki harta, mereka akan memberikannya kepada orang lain. Sebab dalam dunia ini mereka tidak menginginkannya, tetapi di akhirat nanti. Yang kedua, mereka tidak memperhitungkan amal-amal dan ibadahnya, meski semua itu bersumber dari dirinya dan tidak mengharapkan ganjaran apapun. Yang ketiga, mereka yang dengan kedua sifat ini tidak memandang hal dan makomnya. Semua itu mereka memandang sebagai anugerah Allah. Yang keempat, mereka yang tidak menganggap zat dan eksistensi mereka sendiri sebagai milik mereka. Zat, kualitas, hal, makom, dan amal mereka tidaklah ada dan bukan apa-apa, serta tidak meninggalkan di dunia dan di akhirat nanti. Ajaran yang ketiga adalah tawakul, yaitu mempercayakan segala urusan kepada Allah, mempercayakan jaminan rezeki kepadanya. Tawakul adalah hasil dari kebenaran keimanan melalui pertimbangan yang baik dan takdir. Yang keempat adalah mahabbah, artinya cinta kepada Allah. Hal ini merupakan pijakan bagi segenap kemuliaan hal. Mahabbah adalah kecenderungan hati untuk memperhatikan keindahan atau kecantikan. Yang kelima adalah fana dan baqa. Fana artinya akhir dari perjalanan menuju Allah, dan baqa awal dari perjalanan menuju Allah. Perjalanan menuju Allah berakhir ketika dengan ketulusan. Disimpulkan, tarekoh adalah sebagai hasil pengalaman dari seorang sufi yang diikuti oleh para murid, yang dilakukan dengan aturan atau cara tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam perkembangannya, tarekat kemudian digunakan nama sekelompok mereka yang menjadi pengikut bagi seorang syekh yang mempunyai pengalaman tertentu dalam cara mendekatkan diri kepada Allah dan cara memberikan tuntutan dan bimbingan pada muridnya. Dalam penamaan kelompok tarekoh atas suatu ajaran tertentu dan dalam cara memberikan latihan-latihan dinisbahkan kepada nama seorang syekh yang dianggap mempunyai metode dan pengalaman yang khusus. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kalimat maupun ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.